berdiam diri, lalu tidak banyak kita bersabar, lalu bertindak. Bisa tindakan kita menjadi asal-asalan. Bahkan tindakan itu berpotensi untuk mempersulit situasi yang tadinya sudah sulit menjadi lebih sulit lagi. Maka harus bersabar sebelum kita tahu betul apa yang harus kita kerjakan, sebelum kita tahu betul apa yang harus kita ucapkan. Tahan, sabar. Saya mengerti betul bahwa kadang-kadang rasanya kita ingin mengucapkan sesuatu atau ingin bertindak melakukan sesuatu karena rasanya sudah tidak mampu untuk bersabar. Tapi jangan, tahan dulu, bersabar. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya waktu kecil pun suka saya berenang. Jadi di kampung kami ada, kalau kita berenang di sungai atau berenang di kolam orang, bukan kolam renang tapi kolam ikan orang. Dan kadang-kadang orang yang punya kolam itu keberatan kalau kita berenang di situ. Kenapa? Karena anak-anak itu berenang bukan jumlah 1-2 orang, puluhan orang masuk ke kolam itu. Ikannya bisa mati semua. Ikannya kalau sudah keluar ikannya capek semua, mangap-mangap ini dan lemas semua. Ada yang mati, ada yang bertahan. Ya orangnya marah, tapi memang saya adalah bagian dari itu juga. Ya, suka saya berenang. Sehingga satu kali, kalau memang bukan kematian itu bukan oleh karena Tuhan, gak akan pernah kita mati. Karena saya juga hampir mati karena berenang itu. Kami berenang di rawa, jadi ada satu kolam berenang di rawa. Nah rupanya di rawa ini kalau kita berenang, kalau kita sudah lengket, dia aja rupanya. Kalau kita menggerakkan kaki kita akan semakin tenggelam. Nah rupanya kiatnya seperti itu. Jadi kalau ada di rawa, sudah sulit keluar, diam aja lah menanti pertolongan. Karena kalau kita upayakan dengan cara kita akan semakin tenggelam. Kalau kita gerakkan kaki kita, akan semakin ditelan oleh rawa itu. Nah, saya pikir bersabar ini demikian. Sama seperti orang yang ada di dalam rawa. Memang bahaya ya kan? Udah sulit. Tapi gak ada jalan lain untuk berdiam diri menanti pertolongan. Karena kita gak bisa lagi menolong diri kita sendiri. Wah, untunglah teman saya mendayung ada di situ rumput-rumput, di atasnya tanah. Lalu di atas tanah itu sebenarnya kami di situ, saya yang terpleset jatuh. Lalu sudah bergerak, mereka datang lagi sekuat tenaga dengan kaki mereka sendiri. Namanya juga hanya berapa meter gunakannya diisi oleh puluhan orang di atas kan? Bisalah kita. Jadi memang sangat berbahaya dan saya mengalami itu berulang-ulang waktu kecil. Jadi teman saya ini didorongnya sehingga saya bisa menjangkau kembali. Barulah selamat gitu. Jadi begitulah di dalam perjalanan hidup ini. Kadang-kadang kan kita terpancing untuk sibuk menyelesaikan, kita memikirkan dengan cara kita bertindak dengan cara kita usahakan. Padahal sebenarnya kita terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah Tuhan. Maka saya akan juga berdoa, Tuhan, di dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan saya, tolong Tuhan, karena saya tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas dan penuh kuasa. Kita gak bisa menyelamatkan, menolong diri kita sendiri. Kita harus menanti pertolongan yang sesungguhnya. Itulah pertolongan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita inilah yang paling jitu. Coba aja dalam perjalanan hidup kita dari dahulu. Seperti yang sering saya katakan, untunglah Tuhan tidak cepat-cepat menjawab doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu yang terbaik. Ada yang lebih baik. Nah, kita harus belajar menantikan seperti itu. Kalau kita sudah memikirkan, kalau kita sudah mendoakan dan belum terjadi sesuatu, kita terus berdoa dan kita terus bersabar menantikan, yakinkan yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan, supaya sungguh pertolongan yang sesungguhnya yang datang, bukan pertolongan yang kita upayakan sehingga akhirnya kita semakin lebih tenggelam lagi. Lalu yang berikut garis besar yang kedua, cara untuk bersabar. Nah,
inilah yang perlu selalu kita pelajari ya, bagaimana supaya ya, ini mengingatkan kita selalu, ini bukan hal-hal yang baru, tapi bagaimana kita bersabar di dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan ya, cara untuk apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh di dalam menjadi orang-orang yang bersabar, perempuan-perempuan, wanita-wanita bertumbuh menjadi wanita-wanita atau ibu-ibu yang bersabar. Nah, saya kadang-kadang kalau udah melihat Mama Karta, Mama Ginji, tolong jangan, karena saya masih menyesal, karena saya dulu seperti itu. Akan ada waktunya dia tidak bisa mendekat lagi walaupun Anda ingin mendekat dia. Jadi kalau misalnya dia mendekat, sini, peluk. Walaupun tadi nggak sabar sebenarnya, karena sering saya perhatikan seperti itu ya. Maksudnya itu pengalaman saya dan itu pengalaman buruk dan saya tidak mau orang mengulang itu. Karena saya merasa terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tugas, terlalu banyak yang harus saya pikirkan, terlalu banyak ini, terlalu banyak ini, sehingga jangan ya. Masih untung kalau mereka mau datang, bertanya, memeluk kita, dan kita mau mengulang lagi pun nggak bisa, karena waktu yang sudah berlalu tidak kembali. Jadi ibu-ibu terutama, apapun ceritanya, harus memang belajar sungguh-sungguh bersabar. Mudah enggak lah. Saya kadang-kadang masak belum bisa tinggalkan, saking gak sabarnya seperti itu. Tapi kan nggak bisa sih. Kita harus belajar terus saja. Yang jelas laki-laki, perempuan, kaum bapak, kaum ibu perlu belajar bersabar dalam hidup ini. Ya. Jadi saya kadang-kadang menceritakan karena memang manusia sudah ada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang saya menyesal dan tidak bisa diulang lagi. Nah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai apapun itu, dan tidak bisa diulang lagi. Jadi mumpung, saya mau mengingatkan, mumpung itu sedang berjalan, ya. Jadi cara untuk bersabar apa yang harus kita lakukan supaya kita bersabar? Ayatnya yang ayat ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Meneguhkan hati. Katakan selalu bahwa ini tidak akan selamanya seperti ini. Nah, pagi ini kita surprise ya, maksudnya kita senang melihat Kalista berjalan. Yang biasanya datang digendong mamanya, saya udah bisa berpikir kalau digendonglah dari sana. Ya, karena Moses dulu waktu kecil sering digendong-gendong pendeta, udah harus jadi pasir dokter Danu. Karena ternyata menurut kita itu nggak berat. Karena dulu katanya begitu, Bapak angkat apa ini kok sampai pinggangnya terganggu? Apa pekerjaan Bapak? Saya ngajar, Dok, saya tidak angkat apa-apa. Cobalah pikirkan apa yang Bapak angkat. Paling-paling cuma anak saya. Itu berat Bapak, katanya. Kalau sebentar digendong memang nggak berat, tapi kalau sudah digendong mana, digendong sini, digendong sana, digendong sini, coba berat kan? Wah, makanya pagi ini Kalista jalan doang, kan? Tidak selamanya dia digendong kan? Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Meneguhkan hati. Pesan Tuhan kepada Joshua juga, waktu dia harus menggantikan Musa, apa katanya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, pimpin bangsa ini. Hambaku Musa sudah mati, sekarang estafet kepadamu, pimpin bangsa ini, bawa ke tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan itu, ya tahulah bangsa Israel kan, tegar teguh, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan. Nah, itu khususnya di pasal 1 ayat 6, 7 dan 9 katanya, kuatkan dan
dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Itu katanya. Jadi kita pun begini dalam perjalanan hidup ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ibu-ibu juga di dalam menjalani perannya sebagai ibu, kan ada 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama. Nanti kapan, mungkin mudah-mudahan 25 tahun dia mungkin sudah mengurangi masalah. Dan begitu. Sabar. Maka di dalam tahun-tahun itu yang tidak singkat menurut kita itu, walaupun nanti ketika berlalu kita merasa singkat, ya, kita harus meneguhkan hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menjalani peranmu sebagai ibu, menjalani peranmu sebagai bapak, menjalani peranmu sebagai orang muda, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya termasuk ibu-ibu yang tidak sabar dalam 5 tahun pertama. Jadi kalau kadang-kadang saya mengalami kesulitan dengan anak-anak ini, saya bilang, ya gak apa Tuhan, mungkin ada hal-hal yang harus saya tahu dan itu yang harus saya tuai. Dan saya harus bertanggung jawab bahwa saya tidak mempersiapkan diri untuk 5 tahun pertama, gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang misalnya waktu saya ingat betul waktu kami masih tinggal di Pancur Siwa, ya Moses masih kecil dan ada tetangga kami yang merokok, ibu-ibu. Dia menyuruh Moses untuk dirokok dan saya marah luar biasa kepada Moses. Itu kan sebenarnya tidak tepat. Ya harusnya saya datangi ibu-ibu itu kan begitu ya. Nah itulah banyak hal-hal yang salah yang dikerjakan. Makanya ibu harus belajar 3 tahun atau 5 tahun pertama anaknya bagaimana. Saya merasa nggak sempat mempelajari itu karena memulai pelayanan. Tapi sebenarnya itu semua kalau sekarang saya menyesali semua itu. Saya bilang kepada Tuhan, saya terima apapun yang Tuhan izinkan, saya alami juga. Nah, maka ibu-ibu yang masih punya kesempatan anaknya kecil-kecil, itu kan sulit sabar. Bahkan saya bisa menendang pintu kamar mandi karena saya kan harus kerja. Tapi semua itu tidak ada alasan untuk membuat kita itu bukan suatu kebenaran untuk kita melakukan hal yang salah walaupun kita merasa itu benar. Karena saya harus kerja kan. 7.15 saya harus sampai di sekolah. Kan anak-anak bangunnya lama. Dan saya pernah menendang pintu kamar mandi. Dan saya membiarkan itu sampai sekarang bolong, biar saya selalu mengingatnya. Semua kita punya alasan untuk tidak bersabar. Tapi itu tidak benar. Itu bukan kebenaran. Apapun ceritanya. Jadi apapun juga yang kita alami pada saat ini, kita harus bersabar. Kita sudah belajar dari di atas bahwa kesabaran itu akan mendatangkan hasil yang berharga. Kesabaran itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kesabaran itu ada tujuan Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang membuat kita tidak sabar dan dites apakah kamu sabar atau tidak. Lalu yang berikutnya, jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oh ini yang masih Tuhan izinkan ku alami. Oh ini yang masih Tuhan izinkan ku alami. Aku harus kuat. Maka seperti yang sering kita pelajari, maka jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan apapun. Itu sudah kita pelajari ya. Hal yang kecil di tangan Tuhan bisa menjadi besar, kan begitu ya. Tongkat yang tidak berarti di tangan Musa bersama dengan Tuhan bisa membelah laut. Kita pun begitu. Kesederhanaan kita sebagai seorang ibu, keterbatasan pendidikan pengetahuan kita, Tuhan bisa kerjakan apapun ketika kita mengandalkan Dia.
Yang berikut, cara dikuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu yang berikut, ayat 9, saudara-saudara janganlah saling mempersalahkan. Kalau terjadi kesulitan, sulit kita sabar dan kita mulai saling mempersalahkan. Saya pun pernah menjadi ibu seperti itu, menyalahkan anak lah, menyalahkan suami lah, menyalahkan orang lain lah. Walaupun itu betul, tapi artinya yang kita bilang itu betul, tapi nggak betul. Alasan untuk membuat kita bersabar, ngerti maksudnya ya? Membuat kita untuk tidak bersabar, ya, seperti itu, ya. Jangan saling mempersalahkan. Pasti kita kan begitu ya. Kalau sudah baik itu di dalam berkeluarga, berpasangan, dengan anak. Kalau misalnya terjadi kesulitan, mulailah kita mempersalahkan. Ya, mulailah kita saling mempersalahkan. Wah, saya kadang-kadang kalau mengingat itu saya menjadi malu. Makanya sering juga saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau saya mengingat itu saya menjadi malu karenanya. Itu menurut kita betul, walaupun betul. Tapi yang salah apa? Yang salah saya yang tidak bersabar terhadap itu maksudnya. Saya yang tidak bersabar terhadap itu, terhadap apa yang dilakukan itu, gitu. Dan mulai saling mempersalahkan. Nah, maka kita harus balik lagi kembali ke firman Tuhan. Dalam segala sesuatu orang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Udahlah, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Ya. Jadi jangan saling mempersalahkan atau jangan disungut-sungut katanya ya. Saudara-saudara janganlah saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim ya. Seperti itu. Jangan saling mempersalahkan.